warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazir Kia Sofa dengan NIM 1243020055. Hari ini saya ingin membagikan dokumentasi saya dengan salah satu tokoh masyarakat, yaitu salah satu staf administrasi yang ada di Masjid Al-Jabar. Oke ya Kak ya, perkenalkan dulu, nama saya Gazir Kia Sofa. Kebetulan saya dari kampus UIN Bandung ya. Di sini kan saya sama teman saya mau wawancara Kakak. Terus di sini juga saya mau melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang teman saya sudah lontarkan sebelumnya. Siap. Izin memperkenalkan diri. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsan. Saya salah satu admin di Kesekretariatan Masjid Raya Al-Jabar. Mudah-mudahan dengan pertanyaan yang Kakak ajukan, insya Allah nanti saya jawab. Mudah-mudahan jawabannya bisa lebih jelas, lebih lengkap gitu, untuk bantu Kakak juga di mata kuliah ini. Untuk kemarin yang sudah berjalan, alhamdulillah setiap hari itu takjil berupa roti, kurma, dan air minum. Ada support juga dari salah satu perusahaan juga, yaitu Mayora, untuk air minumnya. Makanannya support juga dari kita ini, roti dan kurma setiap bulan Ramadan. Untuk di 10 hari terakhir itu, insya Allah waktu itu kita mengadakan makanan nasi untuk para peserta yang itikaf di 10 hari terakhir. Itu awalnya difokuskan di 100 sampai 200 piece. Alhamdulillah sampai ke 10 hari terakhir itu makin bertambah sampai 900 piece. Bagi yang tidak kebagian, kita sudah tersedia popmi waktu itu. Jadi alhamdulillah tahun ketiga ini semakin lengkap fasilitasnya, insya Allah. Kebetulan mau nanya, kalau misalnya kegiatan itu berarti hanya di Ramadan saja apa di bulan lain juga bisa? Kalau di bulan lain memang kita tentatif ya Kak ya gitu. Kalau misalkan memang tidak terlalu banyak acara di satu bulan itu, kita baru bisa menyelenggarakan acara tersebut. Baik itu yang lingkupnya kecil atau besar. Jadi tentatif. Jadi memang tidak selalu setiap bulan, tapi alhamdulillah selalu ada gitu dalam jangka waktu 1 tahun. Terus pertanyaan selanjutnya ya, apakah jamaah ini tuh melibatkan musyawarah dalam kegiatan atau kebijakan dari masjid ini? Maksudnya masyarakat jamaah yang di sini itu ada kegiatan musyawarah nggak ketika ada mau kegiatan di masjid ini? Biasanya kita itu justru kalau misalkan masyarakat sekitar atau di luar lingkungan Masjid Raya Al-Jabar itu ingin mengadakan sesuatu di sini, biasanya memang kita arahkannya itu memang mendaftar dulu atau bersurat. Tapi kalau untuk kayak acara pengajian atau kayak wisuda yang sebagainya kayak gitu, memang kita arahkan tuh ke aplikasi sekeluarga. Kenapa? Karena satu, bisa lebih rapi ya pengajuannya gitu. Karena itu online, jadi kalau misalkan ada majelis taklim yang langsung disetujui oleh tim verifikasi, biasanya itu yang akan diprioritaskan gitu. Di sini juga kan rata-rata memang untuk musyawarah gitu ada yang dilibatkan juga gitu. Cuma memang nggak semua juga, jadi mungkin hanya perwakilannya saja. Iya, kan. Kurang lebih gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Apakah ada program pemberdayaan ekonomi atau pendidikan untuk masyarakat sekitar sini? Yang pertama untuk pendidikan, kita sebelum Ramadan tahun ini itu sudah berjalan kelas Iqra, Murotal, dan juga kelas Tahfiz gitu. Sempat sekitar sebulan, lalu libur dulu karena
fokus Ramadan. Nah sekarang rencana mau dimulai kembali untuk kelas pendidikan ya, untuk di bidang pendidikan sih yang sudah berjalan itu. Kalau ekonomi itu kita memang lebih mengarahkan itu masyarakat itu yang memang dari awal sudah di sini gitu. Kita prioritaskan di titik yang tadi saya sebutkan, ada yang di parkir C, ada yang di depan gerbang Masjid Raya Al Jabar, dan juga ada beberapa yang di dekat Taman Islami di belakang masih untuk Masjid Raya Al Jabar. Kegiatan ekonomi sih itu. Kadang juga kalau misalkan ada bazar biasanya sih, jadi ada beberapa UMKM yang memang diajak untuk kesini gitu, untuk mengikuti bazar tersebut. Tapi memang bazar itu biasanya banyaknya itu ikut itu di Ramadan. Kayak kemarin dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 8 April. Jadi pas Lebaran tetap masih ada bazar. Jadi alhamdulillah masih semarak gitu acaranya. Tadi kan seputar pendidikan nih ya. Kalau boleh tahu yang diajarin pendidikan itu apa, seputar agama apa yang pelajaran yang luar pendidikan luar selain agama gitu? Kalau yang berjalan kemarin itu memang kita fokusnya di baca tulis Al-Quran sama makhrajul huruf gitu. Jadi kan itu karena ada 3 kelas, jadi nanti yang mau ikutan tuh karena itu kan free ya, bebas gitu. Siapapun bisa, pengunjung bisa, karyawan pun bisa gitu. Jadi nanti bisa masuk mau yang mana. Nanti kalau misalkan berminat dimasukkan ke grup dan beda-beda. Jadi kelas Iqra ada untuk benar-benar dasar, terus kelas ingin melancarkan cara pengucapan dan belajar tajwidnya juga. Ada yang kelas qiraat itu yang untuk belajar lagu. Ini masuk ke penutup ya Pak ya. Boleh, ya. Apa harapan Kakak terhadap peran masjid dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat saat ini? Kalau ini pendapat harapan saya pribadi atau harapan seluruh karyawan atau seluruh pengurus? Seluruh deh. Oke. Kalau kurang lebih kan sama ya. Jadi kalau harapan itu pada intinya memang semoga Masjid Raya Al Jabar ini menjadi salah satu perantara yang besar untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan masyarakat yang berada di lingkungan masjid sendiri dan juga yang di luar masjid sendiri. Gitu. Yang datang ke sini mudah-mudahan bisa terlayani dengan baik, datang senang, pulang senang, gitu ya. Jadi tidak ada kesan yang buruk. Yang paling penting itu sih. Kalau misalkan itu bisa terwujud setiap hari, gitu, itu bisa jadi salah satu nilai plus juga gitu buat masjid itu sendiri gitu. Dan untuk pengurus ya insya Allah ini bisa jadi berkah. Satu lagi ya Pak ya. Boleh. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda agar dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pesannya yang paling penting itu ibadah ya. Salah satu jalannya itu ibadah gitu. Kalau tidak dengan ibadah gitu, tidak ada jalan lain gitu untuk bisa mengamalkan gitu. Bukan hanya mengamalkan tapi memberi contoh juga gitu, untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat yang paling penting. Karena kalau hanya sekedar opini di mulut saja gitu, tidak ada realisasi yang nyata gitu, itu tidak akan terwujud. Sekian ya Pak ya. Terima kasih udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari kami ya. Cukup sekian ya Pak.